Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Al-Imam Ahmad bin Husain min Ruslan fi kitabih Sufatuz Zubat. Nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi salihin fid darin amin. Ila anqal Babul haid imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yawmun wa laylatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas masalah kapan seorang perempuan dimungkinkan untuk bisa haid, ya, bahwasanya seorang perempuan dimungkinkan sudah mulai haid itu 9 masuk kepada 10 tahun. Kalau saat ini seorang perempuan sudah melihat darah keluar dari farjinya, karena memang darah yang keluar dari farji seorang perempuan imma dikatakan haid, imma bisa menjadi nifas, imma istihadah atau darah fasid. Kalau seandainya perempuan tersebut sudah masuk di dalam umur 9 tahun ke 10 tahun, maka perempuan tersebut ketika keluar daripada haid melihat darah, maka dimungkinkan darah tersebut adalah darah haid. Maka kalau seandainya perempuan tersebut keluar darah dari farjinya, maka perempuan tersebut langsung bisa menjadikan darah yang keluar adalah darah haid. Bagaimana maksudnya? Lihatin sini saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang perempuan umur 9 tahun, ya, sanah 9 tahun hijriyah atau qamariyah, ya, takriban, ya, sudah masuk pada 9 tahun, masuk ke 10 tahun, sempurna 9 berarti masuk ke 10 tahun. Kalau seandainya perempuan tersebut sudah keluar darah, maka ketika keluar darah ini pada hari tersebut sudah bisa mengatakan ini adalah darah haid. Sehingga ketika dia meyakinkan ini adalah darah haid, maka dia haram untuk sholat, haram untuk berpuasa, ya, haram membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau seandainya pertama kali keluar darah haid tersebut. Nanti bagaimana, apakah darah ini bisa dikatakan haid ataukah tidak? Ya, maka kalau seandainya memenuhi syarat, ya, baik itu 6 hari atau 7 hari, ya, atau sehari semalam, atau sampai 1 sampai 15 hari, atau 1 hari doang, 1 hari semalam, ya, maka dengan syarat ini dikatakan semuanya adalah darah haid. Kalau seandainya setelah umur 9 tahun masuk ke 10, ya, keluar darah, maka menjadikan langsung, oh saya darah ini berarti saya darah haid nih, berarti nih ane nggak boleh puasa, saya nggak boleh sholat, ane nggak boleh ngaji, nggak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah melihat darah haid pertama kali tersebut. Nanti kalau seandainya ternyata lebih sampai 20 hari, 30 hari darah ini darah istihadah, berarti nanti ditafsil, ya, diqadha yang memang wajib diqadha sholat tersebut. Betul. Tapi kita berbicara masalah ketika seorang perempuan melihat darah. Bagaimana hukum seorang perempuan ketika melihat darah apabila dia melihat darah pertama kali? Awal ma taraddam. Pertama kali seorang perempuan melihat darah, pertama kali tidak pernah keluar sama sekali. Ini keluar darah nih. Kapan itu? Kalau saya sudah umur 10 tahun, maka 10 tahun masuknya 9 masuk ke 10, maksudnya 9 tahun sempurna. Berarti darah ini kita hukumi darah haid langsung dihukumi darah haid. Ente nggak boleh sholat, ente nggak boleh puasa, ente nggak boleh baca Quran. Kalau seandainya nanti berlalu, kita hitung berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 15 hari ternyata, berarti betul ini darah haid. Berarti nggak ada permasalahan, sama sekali nggak ada permasalahan. Oh, seandainya 7 hari saja cukup, yang penting sudah ada 24 jam, selesai. Hatta sehari semalam juga menjadi masalah, yang penting 24 jam, selesai. Berarti nanti darah haid. Udah balik seorang perempuan, ya, begitu sudah balik dan dikatakan darah haid. Kalau seandainya nantinya lebih sampai 20 hari, 30 hari, berarti ini darah istihadah.
dia wajib untuk mengqadha. Berapa hari yang wajib diqadha daripada salat tersebut? Apakah 15 hari? 15 sampai 230 ini berarti diqadha? Ya enggak juga. Hitungannya beda-beda. Nanti akan kita bahas daripada permasalahan istihadhah. Kita berbicara masalah ini dulu. Setelah itu baru kita berbicara masalah istihadhah. Istihadhah bermacam-macam. Ya, ada mubtadi'ah yang pertama kali haid, ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, sehingga ada namanya mubtadi'ah. Bukan mubtadi'ah, ahli bid'ah bukan. Tapi perempuan yang pertama kali melihat darah, apakah dia mumayyizah, bisa membedakan warna darah, atau ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan warna darah, atau mu'tadah yang kedua, perempuan yang memang sudah biasa haid, tapi ternyata darahnya banyak, lebih daripada 15 hari, maka namanya mustahadhah. Ada yang mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah juga. Ya. Ini perempuan-perempuan yang dimungkinkan untuk keluar darah lebih daripada 15 hari. Baik itu mubtadi'ah, bagaimana hukum mubtadi'ah yang mumayyizah, bagaimana mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang dimaksud mumayyizah ini bisa membedakan warna darah. Karena warna darah bermacam-macam, ya. Warna darah itu ada yang aswad, hitam. Ini yang paling kuat. Warna darah yang paling kuat adalah hitam, paling kuat. Kemudian ada namanya ahmar, merah, ya. Kemudian setelah itu baru ada ashqar, ya. Kemudian ada namanya aswad, ahmar, ashqar, asfar, kuning. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna adam hitam, merah, kelabu, ya, butek sedikit, ya, abu-abu gitu ya. Ya, kuning, ada apa lagi? Ada lima, aswad, ahmar, asgar, asfar, abyad, darah putih. Makanya ada warna 5. Itu kalau saya bisa membedakan antara warna tersebut, oh ini warnanya merah, warna warna hitam, warna merah, warna kelabu atau asgar itu coklat, kayak kecoklatannya, kuning, oh putih, termasuk darah. Ada termasuk warna nih, macam-macamnya lah. Ya, kapan ini sebenarnya tidak mengetahui warna keluar dari darah itu sebenarnya nggak penting, tapi bisa menjadi penting kapan? Kalau perempuan istihadhah. Tapi kalau seandainya mulai dari 1 sampai 15, ya 1 sampai 15 saja, atau 1 sampai 7 hari, atau 1 sampai 6 hari keluar darah, ini tidak ada permasalahan aswad, ahmar, asgar, asfar, abyad, nggak ada permasalahan karena semuanya adalah haid. Berbeda nantinya kalau darah ini lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari, ya. Kalau seandainya lebih daripada 15 hari, ya, maka ada namanya darah istihadhah. Kalau nanti istihadhah, baru nanti ada namanya mumayyizah, ada ghairu mumayyizah, bisa membedakan darah atau tidak. Baik itu mu'tadah yang sudah terbiasa menggunakan darah, apakah bisa membedakan darah ataukah tidak. Ada namanya mutahayyirah yang nggak tahu, ada nggak tahu waktunya, nggak tahu mulainya, berapa hari biasanya. Mutahayyirah, ya, ada mutahayyirah waktan, ya. Jadi kurang lebih ada 7 bagian dalam masalah istihadhah. Kapan itu dibahas? Khusus permasalahan istihadhah saja. Sekarang enggak. Begitu. Untuk masalah, karena biasanya perempuan jarang untuk istihadhah, jarang. Biasanya perempuan istihadhah kapan? Kalau seandainya hormonnya nggak stabil, ya. Biasanya kalau perempuan suntik KB, biasanya itu darahnya mengalir nggak jelas. Ada istihadhah. Kapan ini istihadhahnya nih? Orang yang punya mu'tadah bagaimana hukumnya? Yang sudah biasa haid berapa? 6 hari kah? 7 hari kah? Nah, nanti ada pembahasan detail masalah istihadhah dalam kitab khusus. Ya, ada kitab Izalatul Ilbas atau Al-Mustahadhah, kitab banyaklah. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang atau mungkin ada kesempatan kita akan membahas khusus masalah istihadhah. Oke. Intinya begitulah.
Kalau seandainya perempuan tersebut, ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin, perempuan yang sudah pernah haid, sudah pernah 1 sampai 7 suci, kemudian keluar darah lagi, ya, keluar darah lagi. Kapan itu? Di hari ke-17 dari sini. Ya, kok keluar darah lagi sih? Berarti antara 7 sama 17 berarti berapa? Keluar darah lagi lah. Kok keluar darah lagi ini? Bagaimana ini? Terus keluar darah sampai masalah 30 hari. Loh. Nah, kita permasalahan bukan di sini nih. Kita bukan di sini. Kita pembahasan di sini. Keluar darahnya di sini. Udah bersih, kok keluar darah lagi? Ini bagaimana hukumnya? Apakah dihukumi haid atau dihukumi istihadah atau darah fasid? Kita lihat dari sini. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya aqallu tuhri, paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Paling sedikitnya suci 15 hari. Berarti kalau 10 hari berarti kurang. Nggak bisa dikatakan ini darah haid, nggak bisa. Karena apa? Paling sedikit suci 15. 7 sampai ke 17 berapa? 10. Berarti tidak mungkin ini darah haid, nggak mungkin. Berarti darah istihadah atau darah fasid. Keluar darah, kita hitung sampai 15 hari. Kalau 7 sampai 15 hari berarti sampai berapa? 23. Ya, 23. Ya, 23 ini baru dikatakan haid. Ini namanya darah fasid atau istihadah. Kenapa kok bisa demikian? Karena keluar darah ini, ya, antara darah keluar ini dengan darah ini keluar tidak ada 15 hari, dan tidak bisa digabungkan dengan 15 hari di sini, nggak bisa, karena paling banyak-banyaknya haid berapa? 15 hari, nggak bisa digabungkan. Ya, begitu. Jadi asyahid di sini apa permasalahannya? Ketika keluar darah. Ustaz, saya keluar darah. Apakah saya ini wajib sholat apa enggak? Nah, ntar dulu. Ente terakhir keluar darah kapan? Terakhir keluar darahnya kapan? Apakah sudah ada 15 hari atau belum? Oh, sudah 15 hari. Berarti sekarang ente dihukumi haid. Ente nggak boleh sholat, ente nggak boleh puasa. Jadi gitu. Kalau seandainya nanti betul, ya udah, berarti haid beneran. Kalau seandainya nanti salah hitungannya di sini, ternyata tidak memenuhi syarat, ya udah, berarti dia wajib qadha. Tapi asyahid di sini adalah permasalahan ketika keluar darah haid, bagaimana perempuan menyikapi? Bagaimana seorang menyikapi ketika keluar darah? Apakah saya ini wajib sholat apa enggak? Ataukah boleh puasa ataukah tidak? Ya, dia punya suami, boleh enggak dia melayani suaminya atau tidak? Ya, lihat hukum di sini. Apakah darah sebelumnya ketika selesai sudah ada 15 hari ataukah belum? Kalau belum, ya berarti ini bukan dikatakan darah fasid. Boleh ente melayani seorang suami, boleh seorang perempuan, boleh berpuasa, boleh sholat karena darah fasid. Ini permasalahan tentang haid sudah kita bahas. Ya, paling banyaknya haid berapa? Ya, biasanya haid berapa? Kemudian juga apalagi paling sedikitnya haid juga berapa? Sudah kita bahas kemarin. Sekarang setelah adanya haid, darah yang keluar daripada seorang perempuan yang kedua adalah an-nifas. Aqallun nifas, adnan nifasi lahdhatun. Paling sedikitnya darah keluar nifas itu seorang perempuan mengeluarkan darah nifas itu lahdzah. Apa itu maksudnya lahdzah? Sebentar. Keluar darah seret gitu doang. Keluar seret, selesai. Seret darah keluar, selesai. Apa itu an-nifas? An-nifas lughatan adalah apa? Apa itu namanya? An-nifas. Hah? Lughatan apa? Lughatan sailan, keluar darah. Ad-dam al-kharij ba'da faraghi rahimil mar'ah minal hamli, yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari hamil. Perlu diketahui sini, lihatin sini saudara.
Lihatin sini. Perempuan tidak haid. Perempuan baru nikah nih, ya. Wah, haid lagi, sedih. Udah berkali-kali begitu, haid lagi, sedih lagi. Kapan nih? Kemudian ternyata telat 3 bulan, senang banget. Telat 1 minggu. Nah, kalau dia telat, nggak haid, tanda-tanda berarti hamil. Kenapa demikian? Lihatin sini. Apa ini? Perut. Perut jarang perempuan nih, kalau perut kan ya. Ada rahimnya. Ada rahim. Rahim itu berarti tempat penyimpanan, tempat pembuahan anak, pembuahan. Dari laki-laki sulbi min sulbil rajul, ya, dari sulbi seorang perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan. Lihatin sini, ini ada namanya lobang. Ini ada namanya lobang. Kalau lebih seperti itu. Ini jalan masuk, ini jalan keluar. Lihatin sini, perhatikan sini. Perhatikan, udah. Ini jalan keluar, jalan mah. Kalau perempuan rahimnya ini nggak ada isinya, berarti keluar darah. Dikatakan haid. Paham? Rahim nih. Rahim. Nggak ada anak, maka keluar darah. Namanya haid. Syahru, setiap bulan. Datang bulan. Asupan tetap ada nih masuk. Jadi proses di situ keluar darah di sini. Kalau seandainya dia sudah bersuami, ya, sudah bersuami halalan thayyiban, halal yang nikmat, begitu. Maka terisilah ini dengan, kalau ini ngeluarin, ini masukin. Dimasukin benih, sehingga di sini ada benihnya. Kalau sudah ada benih, ini tertutup, tidak menerima kecuali satu saja. Ya, yang pertama kali masuk itu yang diterima. Jangan milih-milih. Yang pertama kali masuk itu yang diterima. Oke. Darah tetap masuk di sini, tapi nggak keluar. Karena sudah tertutup ini rahim. Ya. Paham? Sehingga darah yang masuk ini buat asupan si bayi ini. Jadi gede kan begini. Kan begitu ya. Kemudian ada kepalanya, ada matanya. Berarti dia begini kehidupan. Ntar ada tangannya. Jadi manusia ntar. Ya. Ada jadi manusia. Lama-lama dia jadi gede. Jadi ada gede, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Kemudian lama-lama dia ke bawah. Ya, ketika ini darah masuk di sini. Ketika ini ada janin, berarti perempuan tidak akan tertutupi. Darah yang biasa dikeluarkan syahru setiap bulannya buat asupan siapa? Bayi. Paham? Ketika bayi ini keluar, nah, ketika kita langsung cepat aja ya. Prosesnya padahal lama ya. Tapi ini cepat ini. Keluar darah ini, keluar nih perempuan, anaknya keluar dari rahim. Sehingga wiladah terlahirkan anak bayi yang lama ditunggu-tunggu, bahagia orang tua. Begitu. Meskipun ada orang yang sedih melahirkan ditinggal suaminya. Kasihan banget. Allah. Suaminya nggak ada. Kasihan banget dia. Ala kulli hal, ketika ini deh sudah sudah keluar, berarti darah di sini ada sisa darah di sini. Darah kotornya dia selama 9 bulan di kandungan ini ada proses-prosesnya kan? Ya, baik itu dimakan asupan bayi atau yang apa, darah ini keluar sempurna. Paling minim, makanya adnan nifasi lahdhatun, minimal ini keluar sekali lahdzah, keluar selesai, udah nggak nifas lagi.
Oke? Itu biasanya ada yang seperti itu. Situna aksahu, paling banyak ya darah yang keluar nifas. Ya paling sedikit lahdoh. Biasanya ghalibnya adalah 40 hari. Paham? Biasanya 40 hari suci. Gitu. Kalau Ramadan puasa 30 hari, kalau ngelahirin puasanya 40 hari. Siang malam puasa. Kasihan banget suami. Begitu. Kalau paling banyak-banyaknya adalah 60 hari. Lebih daripada 60 hari ini namanya istihadah. Faham kira-kira? Oke. Nah, akan kita ada pembahasan lagi. Jadi ini darah keluar sempurna, imma langsung keluar. Ya, makanya kalau seorang perempuan ya ada yang kalau bayinya nggak keluar, ada yang di kira apa semuanya. Ala kulli hal. Bersih lagi nih. Kalau dia bersih selama 60 hari atau 40 hari, maka nanti normal head lagi. Beda. Lihatin sini saudara. Lihatin sini. Ketika ini anak keluar, ternyata darah yang biasa head tersebut tidak menjadi darah head. 60 hari nifas setelah selesai, perempuan gak head. Bukan berarti hamil, enggak. Tapi darah yang biasa untuk head ini Allah subhanahu wa ta'ala rubah menjadi susu. Untuk asupan siapa? Si bayi ini. Si bayi, mana si bayi? Si bayi ini. Si bayi. Si bayi nih bayi. Si kecebong nih bayi. Ya beneran. Jadi kalau seorang perempuan sudah selesai nifasnya, perempuan gak head. Ya. Indahnya ciptaan Allah tuh begitu. Sudah tertata dengan rapi. Jadi perempuan ini gak head dia. Darah yang biasa head, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan menjadi susu. Untuk siapa? Untuk bayi. Jadi biasanya kalau bayi itu masih nyusu, masih aktif nyusunya, perempuan gak head. Karena darahnya digunakan untuk. Jadi perempuan itu subhanallah keluar masukin makanan untuk dia dan untuk bayinya. Ketika dia hamil untuk dia dan bayinya, ketika dia ngelahirin untuk dia dan bayinya, ya. Susunya dia untuk bayi, bukan buat suami, bukan. Ya. Itu beda lagi itu. Saingan sono. Alaklah ada nifasi lahdhatun. Paling sedikitnya nifas lahdah, sebentar keluar dan selesai. Situn aksahu paling banyak adalah 60 hari. Wal ghalib arba'una biasanya 40 hari. Faham ini? Faham enggak? In abaral aktsara wastadama fa mustahadatun hawat aksama. Kalau lebih daripada 60 hari atau lebih 15 hari daripada haid, maka dikatakan istihadah. Perempuan namanya mustahadah. Darahnya nama darah istihadah. Perempuannya mustahadah. Berarti ada hukum istihadah. Berapa hukumnya? Tafsil, Masya Allah. Ada tangkosim banyak. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah. Ada mutahayyirah, orang yang enggak paham, enggak ngerti ini darah kapan mulainya, dari kapan, terakhir ini keluar darah kapan. Ada mutahayyirah. Begitu. Dan itu banyak hukumnya. Oke. Kemudian ketika seorang perempuan ngelahirin, setelah selesai namanya darah apa? Setelah anak semuanya keluar, bukan ketika anak keluar. Ketika anak keluar itu bukan namanya darah istihadah, bukan darah nifas namanya, at-talq. Sedarah talq namanya, darah ngeluarin. Ya, darah ngeluarin.
Dan juga bukan ketika kadang perempuan, subhanallah, ada perempuan ini alat perempuan itu elastis, subhanallah, bisa ya kepala anak dikeluarin, kan subhanallah ini. Namun subhanallah perlu kita pahami, jadi begini, anak kepala kita, tahu kepala kita? Kepala yang ini, ketika keluar, kepala yang ini nih, ketika keluar, nanti di sini, jadi kepala kita ketika keluar, kepala kita kan ada tengahnya kan, ya, tengahnya gini kan. Hatta kalau ada orang botak di sini, anak tengkorak itu ada gini tengahnya, ya, paham ya? Jadi kepala manusia itu begini. Ketika keluar begini, keluar, setelah keluar di luar baru kepalanya begini. Kalau dari awal begini susah ngeluarinnya, paham? Jadi subhanallah, Allah bikin kepala yang kita keluar, otak yang ada di kepala manusia ketika bayi bisa mengecil. Gini nih keluarnya nih, keluar. Setelah di luar baru gini kepalanya, keluar baru kepalanya keluar. Subhanallah. Kalau dari awal begini nggak bisa keluar, susah. Ya, disobek bisa, disesar lagi. Kasihan perempuan. Ya, tapi apakah perempuan itu menjadi jera? Enggak. Enggak jera dia. Pengen lagi punya anak lagi, Kenapa? Ibadah. Jihadnya perempuan di situ. Begitu. Laki-laki ngajak jihad, ayo, perempuan jihad lagi. Jihadnya lebih lama daripada lakinya. Ala kulli hal. Jadi begitu ya. Nah, setelah anak ini keluar, jadi kepala kita ini gini nih. Jadi empuk kepala kita nih. Keluar tuh empuk banget. Setelah keluar sempurna, baru kepalanya begini. Baru begini. Nah, gitu ya. Makanya kalau lu punya bini ya, ngelahirin ya, lu temenin. Kasihan tuh bini sendirian, nangis begitu. Aduh. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan nifas ini, latin sini. Setelah darah ini keluar, setelah anak ini keluar, dikeluarin ini, anak lu keluar nih. Ada yang darah langsung keluar pas ngelahirin, kemudian darah sehari 2 hari langsung keluar darah nyambung, gak menjadi masalah. Berarti ini namanya darah nifas. Jadi dikatakan darah nifas apabila keluar setelah anaknya keluar ini, anak bayinya keluar daripada rahim, dan tidak lebih dari 15 hari. Kalau di dalam 15 tidak mengeluarkan darah sama sekali nggak keluar darah, baru ngeluarin darah tanggal 20 dari kelahiran keluar darah, maka darah ini tidak dikatakan darah nifas, tapi dikatakan darah haid baru. Berarti perempuan ini tidak nifas. Paham? Jadi dikatakan darah nifas apabila keluar daripada darah dari setelah ngelahirin sampai keluar darah itu tidak lebih daripada 15 hari. Paham nih? Jadi kalau sudah lebih daripada 15 hari, itu namanya bukan darah nifas lagi, tapi darah haid baru. Berarti perempuan tidak punya nifas. Nifasnya bukan hanya sekedar lahdzah saja. Yang lahirin keluar darah lahdzah, itulah nifasnya dia. Tapi kalau seandainya selama 10 hari nggak keluarin darah, nggak darah, tanggal 10 baru keluar darah, maka darah ini dikatakan darah nih nifas. Waktu ini dikatakan nih nifas juga. Arti sudah terhitung sampai 40, bukan dari sini tapi dari sini. Paham? Meskipun mulainya tanggal 10 dari kelahirannya, tapi tetap dihitung sampai 40 hari sampai sini. Bukan dua diri sampai sini, bukan dari sini, tapi dari keluar darah. Paham?
Paham nggak? 10 itu apa maksudnya 40 itu apa? Paling minimal keluar darah berapa? Biasanya berapa? Nifas berapa hari biasanya? Biasanya 40 hari biasanya. 40 nifas ini dihitung dari mana? Bukan dari 10 ini, tapi mulai dari lahirin tersebut. Paham? Meskipun tidak keluar darah tadi, baru keluar darah di hari ke-10, tetap hukumnya mulai dari sini. Ngitungnya dari sini. Paham? Paham ini? Nah, itu perempuan yang nifas. Lam yanhasir aktsaru waqti tuhri amaqalhu fadisfu syahri. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya waktu suci yang paling banyak itu nggak terhitung. Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seumur hidup nggak pernah haid juga ada. Ya, begitu. Namun paling sedikit-sedikitnya adalah 15 hari antara haid satu dengan haid yang lainnya, 15 hari. Paham? Sehingga kemarin kita bahas ini paham, nifas sudah paham ya? Nifas mah gampang, lu laki-laki udah. Ya. Jadi perempuan kemarin sudah kita bahas, ada yang daurnya, sirkulasi darahnya, ada yang 5-20, berarti muternya begitu aja. Syahrunya dia berarti dia punya bulanan, hitungannya 25 hari. Bulanannya dia nih 25 hari. Enggak harus. Ya, nggak harus 20, nggak harus 30, nggak harus. Kadang 5 hari haid, kemudian 20 hari suci. Ada yang 6 hari haid, kemudian 23 suci. Ada begitu. Ada yang 5 hari haid, 15 hari suci. Ya, jadi putarannya 20 hari. Cepet dia. Haid 5 hari selesai. Kemudian suci 15 hari, haid lagi, begitu terus. Ada perempuan yang begitu. Ya, serius, karena perempuan macam-macam. Ada yang tabiatnya panas, ada yang dingin, ada yang tengah-tengah. Begitu. Begitu. Paham ya? Kalau ini seorang perempuan. Kemudian setelah itu, ya, setelah haid, nifas, istihadah, ya, ada apa namanya? Ada haid, nifas, istihadah, dia selesai. Berapa hari paling banyak haid? Sehari semalam. Kemudian biasanya berapa? 6 hari atau 7 hari? Paling banyak 15. Adapun nifas paling sedikit lah, keluar darah selesai. Biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari. Istihadah berarti lebihan dari haid dan lebihan dari nifas. Kalau paling banyaknya haid 15 berarti lebih 15 hari, berarti namanya istihadah. Kalau paling banyaknya 60, lebih 60 hari masih keluar darah, namanya istihadah. Oke. Setelah itu baru ada namanya hamil. Perempuan hamil. Hamil kalau bahasa sininya Pertanyaan, kenapa hamil kok bukan hamilah? Biasanya soleh buat laki-laki, solehatun perempuan, akilun laki-laki, akilatun perempuan kan? Ya, sajidatun perempuan kan? Ini hamilun itu laki-laki hamil atau perempuan hamil? Nah, lihatin sini. Perbedaan kalimat itu memang dalam kalimat bahasa Arab dibedakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Ya, termasuk daripada yang bisa membedakan laki-laki dan perempuan adalah tak. Tak berapa titiknya? Ada berapa? Tak ada berapa titiknya?
Enggak, lo nggak ketemuin lo. Ini ada rahasianya. Kenapa solihatun? Tanda-tandanya berapa? Tanda perbedaannya apa? Titiknya ada berapa? Oke, ada 2. Dipahami ini berarti kan? Itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki nggak ada taknya, jangan T. Tambahan. Tak. Paham nih? Tak. Kalau laki-laki nggak ada taknya, nggak ada. Ya, adanya TikTok bukan tetek. Begitu. Oke, paham? Perempuan ketika ada kalimat seperti ini untuk membedakan antara laki dan perempuan kasih ibnun, anak laki-laki, ibnatun, anak perempuan, untuk membedakan laki dan perempuan. Oke? Sedangkan ada kalimat yang memang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu kata makanya kata hamil wa murdi'. Ini kata khusus perempuan. Meskipun kalimatnya tidak ada taknya, namun arti untuk perempuan, sehingga nggak usah kasih tak hamilatun, nggak usah, hamil aja, karena tidak ada laki-laki yang hamil, sehingga sehingga tidak usah untuk membedakan mana laki dan mana perempuan, mana kalimat untuk laki, mana kalimat untuk perempuan. Hamil saja. Murdi, perempuan yang nyusui. Ada laki-laki nyusui? Ada laki-laki nyusui? Pakai botol. Nggak ada laki-laki nyusuin. Nyusu ada, nyusuin nggak ada. Makanya di situ hanya hamil, bukan hamilatun. Murdi, perempuan yang nyusui, bukan murdiatun. Paham ini? Ini dalam segi bahasa, dalam segi kalimat dan arti, ya, laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pembeda antara laki dan perempuan, sekarang tidak ada pembeda sama sekali. Oke? Setelah itu kita akan bahas berapa paling sedikit-sedikitnya hamil. Berapa paling sedikit-sedikitnya hamil, paling banyak berapa, biasanya berapa. Gitu. Faham ya? Thumma aqalul hamli 6 ashhuri. Perhatiin sini. Paling sedikit-sedikitnya hamil adalah 6 bulan. Ya. Paling sedikit-sedikitnya hamil adalah 6 bulan. Faham ini ya? Hamil biasanya paling aqallul hamil, paling sedikit-sedikitnya hamil itu paling sedikit adalah 6 bulan. 6 ashhur, 6 bulan. Paling sedikit-sedikitnya 6 bulan. Biasanya galibnya orang hamil 9 bulan. 9 bulan. Paling banyak-banyaknya seorang bayi ada di kandungan seorang ibu, paling banyaknya adalah 4 tahun. Arba sinin, 4 tahun, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. Thumma qalul hamli 6 ashhuri wa arba'ul awami aksari, paling banyaknya adalah 4 tahun. Wa thulthu amin. Ya, sulsu amin. Apa itu maksud sulsu amin? Sulsu amin, sepertiga setahun. Berarti berapa? 4 bulan. Wa sulsu amin ghayatut tasawwuri. Ya, seorang 4 bulan itu puncak daripada tasawur janin di dalam rahim seorang ibu. Karena 40 hari pertama segumpal ada
apa namanya? Nutfah. Nutfah. 40 hari pertama nutfah. Apa namanya? Masih sel, berupa sel yang apa namanya? Berhasil masuk ke rahim seorang ibu. Nah, sel. Kemudian 40 hari kedua, tsumma 'alaqatan mithla dzalik. Berarti 'alaqah ini segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya segumpal mudghah. Segumpal lagi. Kemudian 40 selanjutnya sempurna 40, berarti itu tasawwur, sudah terbentuk seorang bayi di situ. Berapa ini jumlahnya? 120 ha? Ya, berapa? 100? Nah, bukan. 4 tambah 4 berapa? Hah? Ya dah. 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Berapa nih? 40. Sempurna 40. Berarti di sini sempurna 40. Berarti berapa bulan ini? 120. Berapa? 120 hari. Berapa bulan? 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 berapa? 12, 120 kan? Ya, 120 hari kan? Hah? Ya 4 bulan 120 hari. 4 bulan. Disitulah makanya 4 bulan sama dengan 3 kali 40 hari. Iya kan? 4 bulan sama dengan 3 kali 40 hari. Kalau ini 30 berarti masih ada sisa 10 kali 3 berarti 30. Berarti kalau dijumlah semuanya 4 bulan. Wa thulutsu amin 4 bulan ghayatut tasawwur. Berarti seorang anak sudah dia terbentuk di rahim seorang perempuan, itu paling apa namanya? Itu berarti sudah tercipta ya, sudah terbentuk, sudah Allah SWT tiupkan ruh di dalam janin tersebut. Wa ghalibul kamilis tis'u asyuri. Biasanya hamil sempurna itu biasanya adalah 9. Kalau sudah 9 bulan berarti sudah sempurna daripada kehamilannya. Faham? Paling sedikitnya berapa? 6 bulan. Biasanya berapa orang perempuan hamil? 9 bulan. Paling banyak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan. Latin sini 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 30 bulan berapa tahun? Hah? Latin sini saudara. Berarti kita lihat di sini, kita masuk di atas saja biar kelihatannya. Latin paling sedikit-sedikitnya nih. Allah mau menyebutkan dalam Al-Quran wa hamluhu, hamilnya, wa fisaluhu, dan keluarnya adalah 30 bulan. 30 bulan. Ya, Latin sini 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan berarti 12 tambah 12 tambah 6. Setahun, 2 tahun masa hamil. Makanya wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu, apa temannya wa fisaluhu fi amaini? Maksudnya ketika menyapih seorang bayi sampai berapa maksimal? 2 tahun. Ini untuk apa ini? Untuk masa hamilnya. Masa hamil
Paling sedikit-sedikitnya hamil perempuan 6 bulan. Paling maksimal nyusui anak-anak berapa? 2 tahun. Makanya Allah sebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam ayat yang lain wa fisaluhu fi amaini 2 tahun. Paham ini? Ya. Pernah suatu hari kejadian Sayyidina Utsman bin Affan, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Ya. Kemudian ada seorang perempuan datang dibawa oleh suaminya. Tidak dibawa oleh suaminya. Suaminya marah-marah kepada istrinya. Ya, ngadu kepada Sayyidina Utsman. Dalam riwayat Sayyidina Umar. Makanya ngadu pada Amirul Mukminin lah. Mengadu, wahai Amirul Mukminin, tolong tegakkan had, rajm bagi perempuan ini. Istrinya sendiri padahal. Istrinya sendiri. Gitu. Sehingga Sayyidina Utsman, ayo kita tegakkan rajm. Kemudian datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Bahrul Ilm. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga dijelaskanlah wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini atau wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Sehingga bilang kepada Sayyidina Utsman, ya Utsman, ya Amirul Mukminin, coba bentar dulu. Ya, ada seorang perempuan ya, hamil dari masa nikah sampai ngelahirin 6 bulan. Ya kan? Kemudian mau dirajim. Tar dulu, jangan dirajim dulu. Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ternyata beliau menjelaskan Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan dari firman-Nya Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan sama dengan 2 tahun setengah tahun untuk hamilnya, 2 tahun untuk masa penyusuannya. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan tidak jadi untuk merajam perempuan ini. Dalam riwayat Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kalau seandainya bukan karena Ali, kecerdasan Sayyidina Ali, lahalaka Umar, maka hancurlah Umar. Kenapa? Menghukum tanpa bukti. Gitu. Paham ini ya? Gitu. Ala kulli hal, yang hamil perempuan, yang nifas perempuan, yang haid perempuan. Laki-laki kehet kamu. Kehet emang. Begitu. Wajib pelajari deh ya. Wajib pelajari. Gitu. Karena kalau pertanyaan dewasa bukan begitu. Gimana Ustadz? Bolehkah? Ini istri mau diapain ketika hamil? Masa dibiarin baik? Gitu. Jagalah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadilah suami siaga, siap antar jaga. Begitu. Jangan dibiarin ya, ala kulli hal. Yaitu kelas ODA kelas 17 tahun ke atas. Begitu. Paham ini permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan haid, kemudian nifas, dan juga istihadah dan juga hamil. Ada seorang perempuan, ini tip bagi seorang perempuan dan seorang suami yang belum hamil, yang belum punya anak maksudnya. Kalau laki nggak hamil lah. Ya. Bagaimana cara tipnya? Tip untuk perempuan biar cepat punya momongan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita, termasuk daripada cara untuk mendapatkan anak adalah ya, berhubungan suami istri ya di malam-malam Ramadan. Di malam-malam Ramadan. Dulu ketika di awal-awal puasa, para sahabat pada takut untuk hubungan di malam hari. Sehingga mereka kalau dia tidur nggak boleh lagi megang-megang istrinya, nggak boleh. Ya. Sehingga ada beberapa sahabat nggak kuat dengan hal tersebut. Sehingga mau tidak mau, ya udah, daripada sesuatu yang haram, ya diajarlah istrinya.
Begitu. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut. Ya, begitu. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala? Tadi itu dalam Al-Qur'an disebutkan permasalahan itu. Kemudian apa itu? Mana ada Al-Qur'an mana? Ada Al-Qur'an ya? Al-Qur'an. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Dari bawah apa namanya seorang laki-laki ketika apa namanya itu di masa awal-awal Islam, mereka nggak bisa apa namanya tidak diperbolehkan, kemudian diperbolehkan. Mana? Ada di situ? Ya. Intinya di situ hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alima anakum takhtanuna anfusakum. Ya ini. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam-malam Ramadan, lailatas syiyam, di malam puasa, ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan suami istri. Hunna libasul lakum, seorang perempuan itu adalah baju buat kalian laki-laki. Wa antum libasul lahunna, kalian laki-laki baju buat mereka, buat perempuan, saling menutupi. Ya, saling menghangatkan. Itulah gunanya baju. Kalau bajunya satu, kalau dicuci nggak punya baju lagi dong. Nah, cari baju yang lain. Gitu, beli. Cari yang lain. Kan dua serepnya. Alimallahu anakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui kalian dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika di malam Ramadan. Karena di awal-awal Ramadan enggak boleh untuk berhubungan di malam hari. Ya, kemudian fataba alaikum, Allah memberikan tobat kepada kalian, memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna. Di sini Allah mengatakan fal'ana bashiruhunna. Mulai dari sekarang gauli istri kalian. Istri, bukan yang lain. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ibtaghu ma kataballahu, maksudnya apa? Wabtaghu ma kataballahu lakum, cari apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, itu anak. Jadi di malam-malam Ramadan, ya, bagi seorang suami, ya, yang memang istrinya nggak berhalangan, silahkan monggo ibadah zahir batin. Apakah dia nggak bolehkan? Boleh-boleh saja, nggak dilarang. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Bahkan dalam riwayat kalau seandainya berpas-pasan dengan malam Lailatul Qadar, maka tidak tercipta dari mani, ya, yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan di malam Lailatul Qadar, tidak tercipta satupun yang menjadi kafir. Jadi di malam Lailatul Qadar tidak ada nutfah yang terlahir, yang tercipta untuk orang kafir, nggak ada. Kalau seandainya di Allah ciptakan itu dari nutfah tadi, dari mani tadi, sperma tadi menjadi seorang anak, pasti akan menjadi orang muslim. Kalau seandainya lahir daripada seorang non muslim, akan menjadi muslim. Akan jadi muslim. Begitu. Jadi nikmati malam-malam Anda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagi yang sudah berkeluarga, yang belum, minta sama Allah, ya Allah, bulan Syawal sebentar lagi. Begitu. Hari Jumat bentar lagi, begitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu alam bishawab.